Ambil contoh sederhana dalam perencanaan. Saat bangun tidur kita mandi, lalu sarapan setelah berangkat bekerja. Namun ternyata kita sangat lapar dan ingin makan dulu, lalu mandi setelahnya berangkat bekerja. Atau ternyata bangun kesiangan tidak bisa sarapan, habis mandi langsung berangkat kerja. Hampir sama seperti merencanakan kehidupan jangka panjang. Belum tentu semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam membuat perencanaan, tujuannya harus jelas menuju kemana. Jika kita bimbang dengan tujuan yang kita akan raih, maka perencanaan kita sendiri akan gagal. Bagaimana caranya biar sesuai tujuan awal? Kita harus memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dari caranya bagaimana? Perjalanan yang harus melalui tahapan seperti apa? Apa perkiraan waktu yang tepat rencana itu untuk dieksekusi, dan membuat beberapa rencana kecil untuk menyukseskan rencana besar. Contoh lagi, kita ingin mempunyai pekerjaan, namun tidak mengerti bagaimana caranya. Mendapatkan pekerjaan, kita harus mulai belajar melalui media sosial dan bertanya dengan orang sudah punya pekerjaan, bagaimana mendapatkan pekerjaan, lalu apa yang harus kita lakukan jika kita mendapat pekerjaan, soft skill dan hard skill apa yang harus kita raih, lalu memberanikan diri untuk melamar pekerjaan dan di interview ternyata lolos. Ternyata tidak sesuai yang di media sosial yang kita pelajari sebelum kerja. Kita harus belajar lagi dan beradaptasi di bawah tekanan nyata, karena kehidupan itu nyata. Kita sudah mendapatkan tujuan yang kita rencanakan, namun kita harus berusaha lagi lebih keras. Apakah memang benar itu tujuan kita? Tujuan kita memang sudah tercapai, namun belum tentu itu adalah hal yang selama ini kita rasa enak. Ternyata kita hanya melihat hal dari satu sisi. Jika rencana kecil berhasil, rencana besar tidak sesuai rencana, lalu harus bagaimana? Tentu kita harus melihat semua prosesnya dan motivasi diri sendiri untuk menjadi kuat, karena kehidupan hanyalah proses yang bisa kita lakukan, menguatkan dan memberikan diri kita banyak hal yang harus dipelajari. Jika satu tujuan tercapai, kita tinggal membuat lagi tujuan yang baru. Saat sudah bekerja, kita membuat rencana bagaimana pekerjaan bisa membuat kita jatuh cinta, lalu ada kenaikan jabatan, dan melihat titik awal kita untuk merenungi hal apa saja yang sudah kita capai. Memang rencana adalah suatu hal yang membuat semuanya bisa berjalan baik, namun akan ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kita harus mengantisipasi dengan rencana lain. Memang sedikit memusingkan jika akan ada variabel lain, namun cukup jalankan rencana untuk mengatasi variabel itu dan terus melangkah maju. Walaupun demikian, setelah tahap itu selesai, kita lakukan, sadar atau tidak, kita sudah bisa menata hidup dari hal kecil ataupun hal besar. Kita sudah bisa memperkirakan hal sebelum rencana dieksekusi. Kita sudah mendapatkan hal yang akan dan bisa dilakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian menikmati atau merencanakan atau rencana-rencana kalian berhasil. Terima kasih. Bye.